Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawatu ta'aluma wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal wa'dha wa tadhkir kama nawahu aslafana as-salihun. Allahumma adkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim warzuqna husnatan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-fadhil hadrati sayyidina bina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi summa ila jami'i masyayikhina wa asatidatina an Allah yaghfir lahum yarhamhum wa nafa'ana bima bi ulumihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ingkang menawi para alim, para ulama, sesepuh, sepuh saha para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan zahiran wa batinan, sehingga dengannya kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa hadir dalam majelis ilmu yang insyaallah pahalanya kita harapkan bisa kita dapatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Risalatul Muawanah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin. Allahumma amin. Masih melanjutkan tentang pembahasan yakin. Yang sebelumnya bahwasanya di sana ada 3 perkara yang bisa menjadi faktor kenapa keyakinan dalam diri kita itu bisa kuat. Di antaranya bagaimana hati kita siapkan untuk mendengarkan ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan. Kemudian bagaimana penglihatan kita gunakan untuk mencari pembelajaran dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di langit maupun di bumi. Dan yang terakhir adalah kemudian kita beramal atas dasar apa yang kita yakini dan kita imani, zahir batin. Kalau 3 hal ini bisa dikerjakan, maka manfaatnya apa? Wa min thamaratil yaqin as-sukunu ila wa'dillah. Termasuk bagian dari hasil keyakinan yang kita miliki di dalam hati itu, maka kita akan merasa tenang atas apa yang Allah janjikan kepada kita. Apa yang Allah janjikan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Banyak Allah menjanjikan dalam Al-Quran. Di antaranya tadi, barang siapa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa janjinya Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan setiap solusi atas kesulitan yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dengan cara yang tidak dia sangka, yang tidak diduga. Tetapi kan manusia kadang sudah baca Quran, sudah tahu artinya, cuman kepercayaan atau rasa tenang, rasa percaya betul atas apa yang Allah janjikan itu kadang belum benar-benar merasuk di dalam hati. Quran baca Quran. Dengar sering kan ngoten nggih? Sering mendengar, cuman belum sampai pada tingkatan bahwasanya apa yang disampaikan Al-Quran itu sesuatu yang 100% benar, tidak mengandung keraguan-raguan sama sekali. Itu yang belum sampai. Kenapa? Karena memang yakinnya belum sampai pada tingkatan itu. Masih pada tingkatan percaya, belum sampai pada tingkatan yakin. Maka disinilah pentingnya kita memupuk keyakinan di dalam hati kita.
wa thiqatu bi dhamanillah, dan dia akan percaya dengan apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jamin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah jaminan dari Allah. Manusia berusaha, dengan dia berusaha diikuti dengan ketakwaan kepada Allah, maka di sanalah Allah akan memberikan jaminan rizki di dunia, kemudian kelak di akhirat diberikan jaminan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari janjinya Allah. Itu janjinya Allah. Wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu janjinya Allah bagi orang-orang yang beriman. Dijanjikan surga. Itu yang memberikan janji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa? Tapi sekali lagi, karena kita belum benar-benar merasa kenal dengan Allah, yang setiap hari kita beribadah kepadanya, sehingga ketika Allah menjanjikan semacam itu, kita belum benar-benar bisa yakin. Lah ngoten niku. Kalau sudah bisa merasa nyaman, merasa tenang dengan apa yang Allah janjikan, percaya dengan yang Allah jaminkan, maka berikutnya al-iqbalu bikunhil himmati 'ala Allah, maka dia akan berusaha dengan sepenuh keyakinan, sepenuh tenaga untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadahnya orang dahulu dengan sekarang kan beda. Bedanya apa? Dulu ketika mereka para ulama-ulama salafus saleh di dalam beribadah, mereka ibadahnya karena memang dalam bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin ketika Allah perintah, maka di sana ada kemanfaatan yang saya dapatkan. Tidak mungkin orang ibadah pada Allah sia-sia, tidak mungkin. Allah itu maha mulia, Allah maha dermawan. Tidak mungkin ada seorang hamba menghadap Allah, beribadah kepada Allah, kemudian Allah sia-siakan. Mustahil. Mustahil. Kalau orang yang tidak beriman saja, dari penduduk dunia yang 8 miliar, itu umat Islam hanya 1,8 miliar. Enggak sampai 20%. Enggak sampai 25%. Dari 8 sekian miliar, umat Islam 1,8 miliar. Artinya antara mereka yang beriman dengan yang tidak beriman lebih banyak yang tidak beriman. Apakah kemudian Allah menyia-nyiakan mereka yang tidak beriman? Masih rizkinya masih diberikan sama Allah, kehidupannya masih diatur sama Allah Subhanahu wa taala, enggak kemudian mereka kacau, enggak. Allah perhatikan. Bayangkan mereka yang tidak beriman saja tidak Allah sia-siakan. Apakah kemudian ketika ada seorang hamba yang bersujud pada Allah Subhanahu wa taala dibiarkan hidupnya kacau? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seandainya kemudian dalam hidupnya terdapat masalah. Nah ini. Seandainya di dalam hidupnya ada masalah, jangan kemudian menganggap masalah itu sebagai bentuk Allah murka padanya. Jangan dianggap kemudian masalah itu sebagai bentuk Allah tidak memperdulikan dirinya. Itu cara berpikir yang salah. Karena kebaikan yang didapatkan manusia itu tidak selamanya menurut manusia itu sesuatu yang baik. Oke, saya ulangi. Tidak selamanya kebaikan yang didapatkan manusia, yang diberikan Allah kepadanya, itu menurut pandangan manusia adalah sesuatu yang baik. Ada kalanya menurut pandangan manusia itu adalah perkara yang buruk, musibah, kesulitan, tapi pada dasarnya Allah menginginkan adanya kebaikan, gak kurang yang semacam itu. Cara Allah memberikan pertolongan pada manusia itu bukan berarti dari kesulitan kemudian diberikan kemudahan, tidak selamanya seperti itu.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perang Uhud kalah. Nabi, seorang nabi, manusia paling mulia, manusia paling dicintai Allah, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat perang Uhud kalah, bahkan beliau terluka. Apakah Allah pada saat itu menyia-nyiakan Rasulullah? Tidak. Apakah saat itu Allah marah pada kanjeng Nabi? Mboten. Tapi cara Allah memberikan pelajaran, cara Allah memberikan pertolongan, cara Allah mengganti sesuatu yang lebih besar daripada itu kadang memberikan cobaan, memberikan kesulitan, memberikan musibah. Macam-macam itu. Maka ketika orang-orang dahulu dalam beribadah, bagaimanapun kesulitan yang mereka hadapi tidak mencegah mereka untuk beribadah. Ulama dahulu ada yang sholat malamnya 1000 rakaat, ada yang wiritannya baca Yasin 1 hari 500 kali. Baca surat Yasin itu dalam 1 hari 500 kali. Apa kemudian tujuannya agar mendapatkan kekayaan dunia? Boten. Karena yang dicari dari semua ibadah yang mereka kerjakan bukan hanya sekedar kekayaan dunia. Kekayaan dunia ini sementara. Sementara yang mereka cari adalah pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya Allah. Makanya mereka benar-benar dalam ibadah niatnya seperti menghadapkan dirinya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika di dalam salatnya mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu memang keluar dari dalam hatinya, betul, bukan hanya dari mulutnya. Sesungguhnya salatku, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematiku, semuanya untuk apa? Lillahi rabbil alamin, semuanya untuk Allah, karena Allah, bukan untuk yang lain. Jadi ketika terucap untuk itu semua, begitu mereka mengerjakan salat, sudah, dunia sudah hilang dari mereka, masalah sudah dilupakan. Kenapa? Apa yang lebih besar dari hidup ini dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya begitu mereka menghadap kiblat, mengangkat tangan, Allahu Akbar, sudah selesai masalah selesai. Kenapa? Karena sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika sudah meyakini Allah Maha Besar, berarti selain Allah kecil. Masalah hutang kecil, masalah di dalam rumah kecil, di dalam pekerjaan kecil, sudah selesai. Ketika dia benar-benar meyakini apa yang dijanjikan Gusti Allah, Allahu Akbar, pun selesai. Cuman ya, kita kembali kepada realita hari ini. Ketika kita Allahu Akbar, mulutnya mengatakan Allahu Akbar, pikirannya, hatinya yang dipikir tahu napa? Wah, macam-macam. Macam-macam, enten sing mikir belum bayar listrik, belum bayar ini cicilan. Akhirnya apa? Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tetapi hatinya meyakini sesuatu yang lebih besar daripada apa yang diucapkan. Lah ngoten niku. Maka kita berusaha memperbaiki salat. Berusaha memperbaiki salat. Bagaimana? Seandainya kita tidak mampu khusyuk mulai dari awal sampai akhir, maka minimal ada 3 tempat kita itu bisa khusyuk. Kapan? Ketika takbir mestinya menghadirkan niat. Niat di dalam hati saat takbiratul ihram. Maka tempat pertama kan takbiratul ihram masuk salat. Kapan kita berusaha khusyuk? Pertama ketika membaca doa iftitah. Saat kita mengucapkan inni wajjahtu
wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Itu kita usahakan pikiran kita enggak kemana-mana. Pikiran kita memang benar-benar, ya Allah, saya hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kita merasa benar-benar sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memikirkan urusan dunia. Sebagaimana ketika kita umpamanya dimintai atau dipanggil pimpinan, dipanggil atasan untuk laporan LPG. Tentu ketika kita menghadap yang difikirkan apa? Apa yang akan saya sampaikan pada laporan ini, bukan yang lain. Maka kita sekarang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yang difikirkan apa? Ya Allah, saya menghadap kepada Engkau dengan segala dosaku. Tetapi Engkau pun tetap mau menerima ibadah yang aku kerjakan. Maka kita usahakan ketika membaca doa iftitah itu, kita jangan memikirkan urusan dunia, yang difikirkan apa? Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika membaca Al-Fatihah saat mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena di saat itulah kita memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kepadamu aku ibadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Pada saat itu kita ucapkan, kita renungkan artinya. Kemudian yang ketiga adalah ketika saat duduk tahiyat, ketika mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita usahakan, kenapa? Kita sedang mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tiga tempat ini, kalau seandainya kita bisa berusaha untuk khusyuk, insya Allah nanti yang lainnya pun bisa ikut khusyuk, dilatih semacam itu. Wa tarku ma min sya'nihi ayushghila anillahi ta'ala. Akhirnya orang yang sudah dipenuhi dengan keyakinan tadi bisa meninggalkan perkara-perkara yang bisa menyibukkan dirinya sehingga lupa pada Allah. Jadi fikirannya itu hanya ada Allah. Warju'u fi kulli halin ilallah. Setiap ada masalah kembalinya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa, bukan pada manusia. Manusia itu setiap orang sebahagia apapun hidupnya punya masalah. Sebahagia apapun manusia hari ini dia itu punya masalah, cuman kita tidak tahu masalah yang dihadapi. Kalau kita mengadunya pada manusia, kita punya masalah, orang lain juga punya masalah. Kita adukan masalah itu pada manusia yang sedang punya masalah. Ya terkadang kita bisa terbantu, yang banyak justru masalah kita tersebar. Masalah kita kadang juga tidak menemukan solusi kalau kita hanya bergantung pada manusia yang lain. Maka hendaknya bagaimana? Sebelum kita minta tolong pada orang, kita minta tolongnya kepada Allah. Bagaimana? Sholat. Ada masalah, sholat. Itu solusi. Sehingga dari ibadah-ibadah yang lain, sholat itu memiliki keistimewaan. Tempat terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika hamba tersebut sujud, mengerjakan sholat. Sujud itu harus sholat. Ada sujud syukur, ada sujud tilawah. Selain itu mengerjakan sujud tanpa ada sebab, hukumnya haram. Nggih Bapak Ibu. Sujud tanpa sebab, moro-moro sujud. Berdoa dengan sujud di luar sholat, di luar sujud syukur, di luar sujud tilawah, hukumnya haram. Maka sujud itu karena bagian dari
ibadah, maka di sana harus ada tata caranya. Tidak boleh tiba-tiba orang itu sujud. Mboten angsal, haram niku. Jadi kalau pengen sujud, sujudlah ketika sholat. Lho ngoten niku. Masalah yang membebani pikiran kita itu akan ringan kalau kita mengerjakan sholat, tapi yang benar-benar sholat. Sholatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sholat dijadikan hanya sholat kalau ada masalah. Nah niku yang menjadi masalah. Sholatnya kalau ada masalah tapi masih mending. Wastifrahu taqati fi ibtigha'i mardatillah, kemudian mengusahakan dengan segala kekuatan yang dimilikinya untuk mencari ridhonya Allah. Nah ini poin akhirnya. Begitu dia memiliki keyakinan yang penuh dalam hatinya, maka tujuan akhirnya adalah mencari ridhonya Allah. Mencari ridhonya Allah, bukan yang lain. Seorang Abdurrahman bin Auf suatu ketika dari hasil perdagangannya itu membawa harta yang banyak sekali. Yang banyak sekali. Sahabat zaman itu memuji luar biasa. Masya Allah, Abdurrahman bin Auf untung besar. Setiap orang yang melihat memuji Abdurrahman bin Auf. Terdengarlah berita itu pada Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Pujian itu terdengar. Kemudian apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah? Saya mendengar Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf itu besok ketika masuk surga dalam keadaan jalannya nggak lancar. Kenapa? Karena banyaknya harta yang dibawa, membebani besok di akhirat. Mendengar berita itu langsung, semua harta yang dibawa dari hasil berdagangnya tadi nggak sampai rumah, dibagikan kepada fakir miskin. Kenapa? Takut. Sampai Abdurrahman Auf itu nangis. Kenapa? Mendapatkan keuntungan besar kan umumnya orang itu bahagia mendapatkan keuntungan yang besar, bahagia. Tapi yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf menangis. Kenapa? Jangan-jangan ini kebaikan yang Allah segerakan di dunia. Jangan-jangan ini adalah kebaikan yang Allah segerakan di dunia sehingga besok di akhirat sudah tidak ada kebaikan. Khawatir, justru ketika banyak kenikmatan yang didapatkan di dunia, khawatir jangan-jangan ini mengurangi kenikmatan besok di akhirat. Makanya langsung disedekahkan semua oleh Abdurrahman bin Auf. Wa 'alal jumlah fal yaqinu asrul iman. Maka bisa disimpulkan bahwasanya keyakinan adalah pokok dari keimanan. Wasairul maqamati syarifati wal akhlaqi al mahmudati wal a'malil salihah min furu'ihi wa thamaratihi. Maka segala maqam mulia, kedudukan yang mulia, akhlakul karimah, amal-amal soleh itu bagian dari cabang-cabang dan buah dari keyakinan tersebut. Jadi kalau bisa diibaratkan, akarnya, pokok dari pohon itu berupa keyakinan, batangnya berupa iman, cabang dan buahnya berupa amal soleh. Orang baru mampu mengerjakan amal soleh yang bisa benar-benar disebut amal soleh ketika didasari dengan keyakinan, didukung dengan keimanan. Nek mboten ngoten, mboten saged. Lho ngoten, mboten saged. Won enten tiyang ibadah motivasine napa? Tujuannya agar dianggap baik. Berangkat haji, sekarang musim haji. Yang dicari napa? Gelar. Nggih, yang dicari napa? Gelar kadang. Gelar. Agar ketika saya pulang dapat sertifikat, kemudian dipanggil haji. Dipanggil hajah. Berarti itu sudah
dasar dari amalnya bukan lagi iman, bukan lagi keyakinan akan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Berarti tujuannya apa? Hanya kehormatan dunia, kehormatan dunia. Besok di akhirat itu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika dipanggil satu persatu untuk timbangan amal, itu nggak ada gelar itu, satu pun nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada habib, nggak ada haji hajah, nggak ada, apalagi gelar profesor, nggak ada. Semuanya fulan bin fulan, fulan bin fulan, sudah itu saja namanya. Kemudian segala jabatan, ibadah yang dikerjakan di dunia, kalau tujuannya dunia, tujuannya gelar, tujuannya pujian, tujuannya jabatan, maka karena tidak ada tujuan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka di sana tidak ada nilainya. Di dunia dia sudah dapatkan, maka begitu di akhirat, karena tujuanmu dalam beribadah adalah kepentingan-kepentingan dunia dan itu sudah kamu dapatkan ketika hidup di dunia, maka hari ini kamu tidak ada amal, nggak ada amal. Maka kita berusaha, tujuannya mencari ridhonya Allah. Dalam setiap aktivitas kita mencari ridhonya Allah. Bingung dalam niat, maka kita niat nawaitu kama nawa salafunas saleh. Saya niat sebagaimana ulama salaf terdahulu niat dalam hal ini. Dalam setiap aktivitas kita berusaha semacam itu. Oke. Kita memperbanyak niat. Wa ahlul iman fil yaqini ala thalathi darajat. Kemudian orang itu, seorang mukmin, di dalam keyakinan mereka itu ada 3 tingkatan. Ya. Seorang mukmin, orang beriman di dalam keyakinan itu ada 3 tingkatan. Al-ula wahya darajatu ashabil yamin. Tingkatan pertama adalah tingkatan ashabul yamin, yaitu mereka-mereka yang kelak pada hari kiamat mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanan, orang yang selamat. Ini tingkatan yang pertama. Bagaimana tingkat keyakinan mereka? At-tasdiqul jazim ma'a imkani tasyakkuki wa tazalzuli law jaa ma yaqtadihi wa yu'abbaru anha bil iman. Tingkatan pertama, mereka memiliki keyakinan, ada pembenaran yang kuat, tetapi ada potensi untuk ragu. Ada keraguan-raguan, apalagi dihadapkan pada masalah-masalah yang memungkinkan untuk menjadikan dia ragu. Tapi orang yang semacam ini masih dikatakan orang yang beriman, orang beriman. Nggih kados kula panjenengan insyaallah nggih tingkatan pertama niki. Kadang dalam hidup itu masih ada ragu-raguan. Kan ngata niku. Tapi masih meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua, darajatul muqarrabin. Tingkatan orang yang didekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istilaul iman alal qalb? Ketika keimanan itu sudah memenuhi hatinya, menguasai hatinya. Wasabatu fihi hatta la yajuzu an-naqid. Sehingga keimanan itu sudah menancap, menetap dalam hatinya yang tidak memungkinkan ada lawannya atau ada yang sebaliknya. Berarti sebaliknya adalah kekufuran, tidak mungkin. Bal la yutasawwaru wujudu fadlan an imkanihi. Maka pada tingkatan ini yasiru al-ghaibu ka'annahu syahadah. Perkara ghaib seperti perkara yang bisa terlihat oleh mata. Sehingga apa yang Allah janjikan terkait surga, neraka, malaikat, itu semuanya perkara ingkang ghaib.
Bagi orang yang memiliki tingkatan semacam ini, perkara gaib itu sudah seperti perkara yang terlihat. Jadi adanya malaikat di kanan kiri yang mencatat amal bagi kita gaib, kita nggak bisa melihat. Sehingga terkadang ketika kita sendiri bisa bermaksiat kepada Allah. Itu tingkatan kula. Ngoten niku. Jadi ketika sendiri mungkin untuk bermaksiat di depan orang lain, Masya Allah. Itu tingkatan yang pertama. Tapi tingkatan kedua tidak. Meskipun malaikat itu mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi bagi mereka itu seperti sudah terlihat oleh mata. Sehingga apa yang mereka kerjakan, entah itu dalam keadaan sendiriankah atau sedang bersama orang lainkah, itu tidak ada bedanya. Ketika di hadapan orang mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sendiri mereka lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala, lebih takut. Sehingga mereka nangis. Kalau sudah sendirian mujahadah dengan tahajudnya, qiyamul lailnya, nangis. Padahal mereka bukan ahli maksiat. Bukan ahli maksiat tapi nangis. Kenapa? Semakin orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang didapatkan itu semakin takut. Bagaimana mungkin orang dekat itu takut? Yang ditakutkan apa? Takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kenal Allah, sudah dekat dengan Allah, maka yang mereka takutkan apa? Dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka nangis. Belum ngoten niku. Dan khawatir suul khatimah. Takut suul khatimah itu. Maka hati-hati betul. Hati-hati betul. Tingkatan yang ketiga, wahia darajatun nabiyyin. Nah, tingkatan ketiga adalah tingkatnya para nabi. Keimanan dan keyakinan para nabi, wa kamali warathatihim minas siddiqin, dan mereka yang termasuk pewaris nabi yang sempurna. Maka bagi mereka ayasira al-ghaibu syahadah wa yu'abbaru anha bil kashfi wal 'iyan. Nah, tingkatannya para nabi, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bukan hanya seakan-akan, tapi memang sudah terlihat. Surga, neraka itu sudah terlihat. Nabi SAW ketika menoleh ke kanan melihat surga, menoleh ke kiri melihat neraka, terlihat itu. Bukan cuman bayang-bayang, benar-benar terlihat. Dalam banyak hal Nabi diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Jadi benar-benar terlihat. Ini adalah derajatnya para nabi. Maka kita berusaha minimal jangan sampai kita itu lepas dari tingkatan yang pertama tadi, tingkatan ashabul yamin. Orang yang kelak pada hari kiamat ketika mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanan. Kalau sudah mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanan, berarti golongan yang selamat masuk surga. Tapi ketika buku catatan amal itu diterima dengan tangan kiri, naudzubillah, atau diterima dari belakang punggung kita, berarti golongan yang celaka. Nah, seperti itu. Maka untuk bisa mendapatkan itu bagaimana? Ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan lanahdiyannahum, sungguh akan kami tunjukkan pada mereka subulana, jalan-jalan kami. Artinya ada usaha dari kita, ada kesungguhan dari kita di dalam mencari ridhonya Allah. Allah akan memberikan ridhonya, Allah akan memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Hidayah itu bukan sesuatu yang ditunggu tiba-tiba datang. Kebaikan itu bukan sesuatu yang kita tunggu duduk tiba-tiba datang. Tidak, ada usaha dari kita untuk mengejar kebaikan, maka di sana Allah akan memberikan kemudahan untuk mendapatkan.
dalam hidup semacam itu. Surga itu tidak gratis. Swarga niku mboten gratis. Kita pengen hidup nyaman di dunia itu butuh biaya. Di rumah pengen nyaman, umpamanya udaranya dingin. Makanannya enak, butuh biaya. Di dunia butuh biaya. Kemudian kita berharap surga itu bisa didapatkan dengan cara gratis, mustahil. Ada usaha. Dengan apa? Yang dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa itu. Itu tingkatan yang pembahasan yang pertama. Jadi kalau sudah mampu yakin, sudah mampu berusaha untuk beramal atas dasar keyakinan tersebut, maka berikutnya apa ya? Wa 'alaika ya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha qabla ad-dukhuli fil amal. Maka berikutnya kita berusaha untuk memperbaiki niat. Kan sudah mampu beramal, ada keyakinan, ada amal, maka tingkatan berikutnya kita perbaiki niat. Kita berusaha ikhlas di dalam niat kita. Ikhlas itu apa? Kita mengerjakannya hanya karena Allah. Lillahi ta'ala itu karena Allah, bukan untuk Allah. Karena Allah tidak butuh amal kita. Allah tidak butuh amal kita. Jangan salah paham. Kita ibadah, Allah butuh ibadah kita. Tidak. Seandainya seluruh dunia enggak beribadah pada Allah, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Seandainya semua makhluknya Allah, manusia, jin, beribadah pada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Allah tetap mulia, tidak kurang, tidak lebih. Ibadah yang kita kerjakan karena Allah, manfaatnya kembali pada diri kula panjenengan. Kula panjenengan salat, kula panjenengan sedekah, saged zikir, saged poso niku manfaatnya kembali untuk kula panjenengan, boten untuk Allah. Kebaikan hanya untuk diri kita. Maka kalau kita mengerti bahwasanya manfaatnya kembali pada diri kita, ya mestinya kita memperbanyak kebaikan untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Diperiksa niatnya, difikir sudah benar apa belum niat saya ini sebelum bisa mengerjakan suatu ibadah atau amal. Kenapa? Fa innaha asasul amal, karena niat itu adalah pondasinya amal. Wal a'malu tabi'atun laha, amal itu mengikuti niatnya, husnan wa kubhan wa sihhatan wa fasadan. Baik buruknya amal, benar tidaknya amal itu kembali kepada niatnya. Nabi bersabda, innamal a'malu, angin pestine utai pira-pira niat, utai pira-pira amal, biniyati iku tetap kelawan pira-pira niat. Amal itu tergantung niat-niatnya. Wa inna malikul limri'in manawa, setiap orang itu mendapatkan segala yang dia niatkan. Kalau sudah semacam itu, maka fa'alaika alla taqula qaulan, hendaknya kita tidak berucap suatu ucapan, wala ta'malu amalan, wala ta'mala amalan, dan tidak mengerjakan suatu amal, wala ta'zima ala amrin, dan tidak menghendaki untuk mengerjakan sesuatu, illa wa takunu nawiyan bidzalika at-taqarruba ilallah, kecuali dari semua ucapan tadi, ucapan, perbuatan, keinginan diniatkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua, dari mulai bangun tidur. Asal itu bukan kegiatan yang benar-benar maksiat, itu bisa diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya apa? Mulai dari bangun tidur. Umpamanya ke kamar mandi, kan pun dongo. Masuk kamar mandi pun doa, keluar kamar mandi nggih dongo.
Seandainya umpamanya nggak mengerjakan sholat sunnah, umpamanya mandi, bebersih, membersihkan tubuh, tujuannya apa? Tujuannya saya ingin ibadah, mau jadi mandi untuk mengerjakan sholat, mandinya saja sudah dinilai ibadah. Kemudian berikutnya umpamanya pagi hari sarapan atau sekedar ngobrol dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini bentuk muamalah, muasyarah bil ma'ruf, bercengkrama dengan baik antara seorang suami, istri, dan anak-anak. Ini juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah. Kemudian makan tujuannya apa? Agar saya mampu bekerja mencari nafkah, atau saya mampu beribadah, itu juga akan dinilai ibadah. Setiap langkah ketika berangkat ke tempat kerja, niat saya mencari rizki halal, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa meniatkan semacam itu dari mulai pagi sampai nanti malam hari istirahat, ketika mau tidur saya niat agar dengan istirahat ini besok saya bisa bangun ibadah kepada Allah, bisa sholat subuh, bisa ini, bisa ini. Maka semacam itu, meskipun itu aktivitas sehari-hari yang kita anggap biasa-biasa saja, tapi ketika kita niatkan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan dinilai sebagai ibadah, maka ada pahalanya, wonten ganjarane. Jadi ibadah itu bukan hanya ketika sholat mawon, boten. Mereka yang hari ini bekerja, jangan dikira nggak ibadah. Sing dados satpam, dados petugas kebersihan, yang jualan keliling, itu kalau dia berangkat dari rumah niat, maka juga mendapatkan pahala, angsal ganjaran. Ingatan niku luas. Untuk mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah itu luas. Enggak hanya terbatas di dalam masjid saja. Enggak terbatas di dalam masjid. Banyak kesempatan. Kalau semuanya orang dipaksa masuk ke masjid hanya untuk mencari ridhonya Allah, terus bagaimana dengan aktivitas mereka yang dengan pekerjaannya yang di rumah sakit, yang di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain, di pasar-pasar, terus bagaimana nanti? Apa kemudian mereka akan terhalang dari ridhonya Allah? Boten. Lho ngoten niku. Wong tiyang sing teng pasar, ketika mereka mampu zikir di pasar mengucapkan la ilaha illallah, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk pasar saged zikir wau niku, maka Allah akan menulis baginya 1 juta kebaikan, menghapus darinya 1 juta keburukan. Kenapa? Karena pasar itu adalah tempat di mana orang memikirkan dunia. Urusannya kan ngoten, urusannya duit tok. Pasar tempat perputaran uang, sehingga umumnya manusia sing dipikir apa? Uang. Yang datang bermikir bagaimana membelanjakan uang, yang penjual memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang. Tapi ketika orang di dalam pasar kemudian mampu ingat, telas waktali, saged zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan membalas dengan banyak kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga kita bisa menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mencari ridhanya, mencari rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, menjaga saudara-saudara kita, dijauhkan dari segala keburukan dan mara bahaya, dan didekatkan pada segala kebaikan dan perkara yang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapannya ketika ajal menjemput kita, lisan kita mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shakiyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi azwajina wa auladina wa ahlina wa la tadhurruhum wa wafiqna wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulal umri fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.